Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1571. Lindong dengan hati-hati mengatakan dengan keras kejahatan Qin Xiao, tapi dia diam-diam tercengang di dalam hatinya. Sebulan yang lalu, Ye Yuan mengirimnya ke ibu kota Wumeng, membuatnya menyelidiki Qin Xiao. Arahan penyelidikan juga diberikan oleh Ye Yuan. Tidak ada apa-apa jika tidak diselidiki, namun saat dilakukan penyelidikan, ia menemukan banyak masalah. Lindong tidak terkejut karena dia bisa menemukan masalah, tapi dia kagum karena ketelitian Ye Yuan dalam melakukan sesuatu. Tidak ada apa-apa saat tidak mengambil tindakan, saat dia bergerak, dia tidak memberikan kelonggaran sama sekali kepada lawannya. Penatua yang baru dilantik ini memiliki kedewasaan dan ketegasan yang tidak sepadan dengan usianya. Jika seseorang meremehkannya karena usianya, mereka akan menderita kerugian besar. Lindong sangat terkejut di dalam hatinya, Penatua Ye ini benar-benar orang aneh. Jalan bela diri dan alchemy Dao, dua jalur Dao-nya sangat kuat, dan dia juga memiliki karakter berkepala dingin. Tidak ada celah untuk dieksploitasi. Baginya untuk bisa mendapatkan pengakuan Menara Pil dan menjadi seorang tetua, itu sama sekali bukan suatu kebetulan. Saat ini, konflik antara dua kubu ketua tetua dan tetua kedua semakin meningkat setiap hari. Mungkin kemunculan sesepuh baru ini akan menjadi variabel dalam pertarungan keduanya. Qin Xiao, apa lagi yang ingin kamu katakan? Lindong berkata dengan dingin. Aku, Qin Xiao sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Ye Yuan berkata dengan dingin, sepertinya Tuan Kota Qin tidak keberatan. Pelindung Lin, lumpuhkan kultivasinya terlebih dahulu dan tahan dia di dalam penjara bawah tanah istana Tuan Kota. Pilih tanggal untuk mengantarnya ke kota kekaisaran untuk menunggu hukuman. Zhao Yi juga lumpuh dalam kultivasinya dan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Wen Yiyang adalah pendukung kejahatan seorang tiran. Hukuman mati bisa dihindarkan, namun sulit untuk menghindari hukuman lain. Dia akan dicopot dari posisi kepala akademi dan Thundercry akan mengambil alih jabatan tersebut. Adapun Qin Zhaoyun, segera eksekusi dia di tempat. Berbicara dari belakang, niat membunuh Ye Yuan berangsur-angsur menebal. Semua orang di jalan terdiam seperti jangkrik di musim dingin, terpana oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan. Mereka semua tahu bahwa keluarga Qin yang telah memimpin ibu kota Wumeng selama lebih dari 100.000 tahun runtuh begitu saja. Pembalikan besar hari ini sungguh terlalu menarik. Tepat pada saat ini, sosok Qin Zhaoyun bergerak cepat, melaju ke cakrawala. Lindong tertawa dingin dan dengan santai mengacungkan jarinya. Qin Zhaoyun belum terbang jauh dan dimusnahkan sampai tidak ada abu yang tersisa. Dengan kekuatan Qin Zhaoyun, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari tangan Lindong? Wajah Wen Yiyang menunjukkan senyuman pahit. Adapun Qin Xiao dan Zhao Yi, wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Namun, mereka tidak berani melawan sama sekali. Lindong terlalu kuat. Bahkan Qin Xiao benar-benar kurang di depan Lindong. Sungguh tidak menyangka Tuan Kota dan keluarga Qin runtuh begitu saja. Beberapa tahun ini, keluarga Qin bertindak seperti tiran di ibu kota Wumeng, benar-benar sudah muak. Ye Yuan benar-benar luar biasa. Hanya dalam waktu 20 tahun, dia benar-benar berubah dan menjadi tetua Menara Pil. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan, roda keberuntungan berputar, 30 tahun belum berakhir. Qin Xiao membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih saat itu. Dia mungkin tidak pernah mengira akan ada hari ini. Di tengah serangkaian seruan, perang yang berlangsung selama 20 tahun ini akhirnya berakhir. Semua orang tidak mengira bahwa kembalinya Ye Yuan sebenarnya sangat mendominasi. Di dalam istana Tuan Kota, Thundercry bersujud di tanah. Ye Yuan buru-buru membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Guru Thundercry tidak perlu terlalu sopan. Siapapun dia yang mengajariku sehari adalah orang tuaku seumur hidup. Akademi Wumeng ini akan dipercayakan kepadamu di masa depan. Thundercry berkeringat banyak dan berkata, kamu, Penatua Ye. Guru Thundercry, tidak perlu merasa canggung. Panggil saja aku, Ye Yuan akan lebih baik, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Thundercry menganggukkan kepalanya dan berkata, Tetua Ye, Thundercry ini tidak dapat memikul tanggung jawab yang begitu berat. Jelas sekali, antara Thundercry dan Ye Yuan tidak ada lagi hubungan guru-murid seperti dulu. Bahkan penguasa kota dijatuhkannya dengan santai, Thundercry tentu saja mengetahui perbedaan antara dia dan Ye Yuan saat ini.
Beraninya dia memanggil nama Ye Yuan secara langsung. Selanjutnya, Lindong berdiri di samping Ye Yuan. Itu adalah keberadaan Dewa Surga Lapis ketiga. Ye Yuan tersenyum dan tidak memaksakannya dan berkata, karakter Guru Thundercry adalah orang yang jujur dan apa adanya, murah hati dan adil, pilihan terbaik untuk kepala akademi. Jangan menolaknya lagi. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Minumlah pil obat ini. Tak lama lagi, Akademi Wumeng secara alami akan memunculkan pusat kekuatan setengah langkah penguasa ilahi tambahan. Seluruh tubuh Thundercry bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penguasa ilahi setengah langkah. Berapa banyak pusat kekuatan alam dewa asal yang ingin mencapai alam ini? Tapi itu terlalu sulit. Sesuatu yang sebesar ibu kota Wumeng, di masa lalu juga hanya ada 4 pusat kekuatan penguasa ilahi setengah langkah. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menjanjikannya ranah penguasa ilahi setengah langkah. Kejutan di hati Thundercry sangat besar. Kekuatan alkimia Dao Ye Yuan sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak heran dia bisa menjadi tetua menara pil. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 pun tidak berani menjanjikan penguasa setengah langkah. Maka Thundercry ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Thundercry membungkuk dan memberi hormat saat dia berkata. Saat itu, Qin Shao meminta audiensi. Saat dia masuk, dia membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan dan berkata, Tetua Ye, aku. Kamu ingin membela keluarga Qin? Ye Yuan berkata dengan mata panas. Menghadapi tatapan tajam Ye Yuan, Qin Shao merasa seperti gunung yang hancur, membuatnya sangat terkejut dalam hati. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Dalam waktu sekitar 20 tahun, dia sudah berhasil menembus sekilas surga tingkat menengah. Tapi Ye Yuan berhasil menembus dunia besar dalam 20 tahun. Selain itu, berita tentang Ye Yuan yang menantang 3 penguasa ilahi setengah langkah sendirian sudah tidak dianggap sebagai rahasia di ibu kota Wumeng. Dia tahu bahwa perbedaan antara dia dan Ye Yuan akan menjadi besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa perbedaannya akan sangat besar. Jenius. Qin Shao merasa bahwa menggunakan istilah ini untuk menarikkan dirinya hanyalah sebuah penghinaan terhadap kata ini. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Tetua Ye, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan belas kasihan. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Menurut yang aku tahu, keluarga Qin sepertinya tidak memperlakukanmu dengan baik kan? Keluarga Qin berkata, tidak peduli apapun, saya adalah anggota keluarga Qin. Tanpa keluarga Qin, tidak akan ada keluarga Qin saat ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika aku bilang tidak. Tatapan Qin Shao menunjukkan sedikit keganasan saat dia berkata, jika Qin Shao bisa meninggalkan tubuh malangnya, aku pasti akan membunuh tetua Ye seumur hidup ini. Penghinaan. Tatapan Lindong menjadi gelap, dan aura menakutkan pun keluar. Seluruh tubuh Qin Shao bergetar, langsung terasa seperti langit runtuh. Ye Yuan melambaikan tangannya pada Lindong, aura Lindong menghilang. Qin Shao mundur beberapa langkah berturut-turut dan menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah. Aura pusat kekuatan alam penguasa ilahi terlalu menakutkan. Tapi Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qin Shao, meskipun kamu lahir di keluarga Qin, kamu berbeda dari keluarga Qin. Karena wajahmu, aku akan melepaskan keluarga Qin. Mata Qin Shao mengerut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah memendam harapan apapun yang akan datang. Di mata Ye Yuan saat ini, dia hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Bagaimana mungkin Ye Yuan mengubah permusuhannya terhadap keluarga Qin karena dia? Tapi tidak datang, dia tidak bisa melewati rintangan di hati ini. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar setuju. Namun, wajah Ye Yuan tiba-tiba menunduk dan dia berkata, Qin Tianan, serta beberapa tetua keluarga Qin yang terlibat dalam kejahatan, harus dieksekusi. Qin Shao menarik napas dalam-dalam, membungkuk pada Ye Yuan, dan berkata, Qin Shao berterima kasih pada Penatua Ye. Xie Zhaoyun yang dulunya bangga dengan kesuksesan yang diraihnya di masa lalu tampak sangat berhati-hati di depan Xie Jingyi sekarang. Dia takut Penatua Ye memberi perhitungan dan mempersulit keluarga Xie. Dengan status Ye Yuan saat ini, keinginan untuk membasmi keluarga Xie semudah membalikkan telapak tangan. Tidakkah mereka melihat keluarga Qin yang kuat berubah menjadi debu hanya dengan menjentikkan jari? Bahkan Dewa Surga Lapis kedua yang tidak tahu apa-apa sudah menjadi cacat juga. Kemungkinan besar, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Itu adalah Dewa Surga Lapis kedua.
Keluarga Xie takut menyinggung keluarga Qin saat itu dan melemparkan batu ke dalam sumur, langsung mencoret nama Xie Jingyi dari daftar keluarga Xie. Hal ini menyebabkan Xie Zhaoyun menjadi semakin gelisah saat ini. Meskipun dia jarang berhubungan dengan Ye Yuan, itu jelas tidak menyenangkan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa si gendut kecil di depannya ini akan mengalami hari di mana dia dapat status tinggi. Saat itu, lautan ilahi Xie Jingyi hancur. Dia pernah memeriksanya, tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali. Siapa yang bisa menduga bahwa Penatua Ye benar-benar menghidupkan kembali Xie Jingyi secara ajaib? Tidak mengherankan jika Penatua Ye bisa menjadi Penatua Menara Pil, cara ini sungguh luar biasa. Oh, Yi kecil, Paman sangat senang mendengar bahwa kamu kembali dan sudah bergegas dari kota, kata Xie Zhaoyun dengan wajah tersenyum. Mata si kecil gemuk sedikit menyipit dan tidak berniat melakukan percakapan. Xie Zhaoyun terlihat canggung, tetapi saat ini, dia tidak memiliki ketidakpuasan apapun. Dia tahu hubungan Ye Yuan dengan Xie Jingyi. Kehidupan dan kematian keluarga Xie bergantung pada Xie Jingyi. Selama dia mau membuka mulut, keluarga Xie akan dianggap selamat. Faktanya, jika Xie Jingyi bersedia, keluarga Xie bahkan mungkin akan terbang ke langit dengan satu lompatan, menjadi bos ibu kota Wumeng. Hanya saja tujuan dari semua ini adalah untuk memperbaiki hubungan dengan Xie Jingyi. Yi kecil leluhur telah memasukkan kembali namamu ke dalam daftar klan, Xie Zhaoyun melanjutkan berbicara. Namun yang menjawabnya tetap diam. Xie Zhaoyun berdebar-debar karena cemas dan takut. Dia merasa bahwa lemak kecil di depannya bukan lagi lemak kecil yang polos dan murni. Oh, Yi kecil, aku tahu kamu membenci paman ketiga di dalam hatimu, membenci keluarga Xie, tetapi dalam situasi seperti itu saat itu, keluarga Xie juga dipaksa oleh keadaan. Di masa lalu keluarga Qin menutupi langit dengan satu tangan, keluarga Xie kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kamu juga tahu bahwa Qin Xiao adalah anggota keluarga Qin. Bagaimana kita berani melawan? Oh, Yi kecil, paman ketiga tahu bahwa hatimu tidak bahagia. Jika kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu, bunuh saja paman ketiga. Selama kamu bisa memaafkan keluarga Xie, kamu bisa melakukan apa saja. Berbicara dari belakang, Xie Zhaoyun menitikkan air mata saat berbicara, penampilan mengorbankan hidupnya secara heroik demi suatu tujuan. Tapi saat ini, Xie Jingyi perlahan membuka kedua matanya, tatapannya sangat dingin. Apakah menurutmu, aku tidak berani membunuhmu? Seluruh tubuh Xie Zhaoyun seperti jatuh ke dalam gudang es, merinding karena tatapan sedingin es dari Xie Jingyi. Xie Jingyi mendengus dingin dan berkata, Xie Zhaoyun, berhentilah berpura-pura di depanku. Apa menurutmu aku masih orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia saat itu? Singkirkan itu. Jika kamu benar-benar membuatku semakin jijik, aku akan mencabut keluarga Xie sampai ke akar-akarnya. Seluruh tubuh Xie Zhaoyun bergetar, dikejutkan oleh niat membunuh dingin Xie Jingyi. Dia akhirnya menyadari bahwa Xie Jingyi di depan matanya tidak lagi polos dan sedikit berlemak. Dia benar-benar akan membunuh orang. Keluarga Xie sudah menjadi awan dan kabut yang datang dan pergi padanya. Xie Zhaoyun terdiam seperti jangkrik di musim dingin dan sebenarnya tidak berani bersuara lagi. Pusat kekuatan alam dewa asal yang bermartabat bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan dewa asal yang setengah langkah. Enyahlah. Si kecil gemuk berkata dengan dingin, menakuti Xie Zhaoyun hingga lehernya menciut. Bagaimana mungkin dia masih berani untuk tetap tinggal, melarikan diri seperti kepulan asap. Setelah Xie Zhaoyun pergi, Ye Yuan masuk dari luar. Setelah melihat Ye Yuan, ekspresi Xie Jingyi sedikit mereda. Ye Yuan tahu bahwa Xie Zhaoyun datang untuk mencari si kecil gemuk sebelumnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Si kecil gemuk tertegun dan berkata, kemana? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu akan tahu setelah pergi. Aliran turbulen spasial yang dahsyat terus-menerus menjelajahi ruang tak berujung ini. Di sini, mustahil makhluk hidup dapat bertahan hidup. Namun saat ini, aliran cahaya melewati lapisan turbulensi, memecahkan es dan bergerak maju. Di dalam aula ekstrim ungu, Ning Xiyu, Liang Wanru, dan Xie Jingyi, 3 orang, terkejut melebihi imajinasi terliar mereka. Tuan Ye, aula ini sungguh terlalu mengesankan, untuk benar-benar mampu melewati badai spasial. Mungkinkah, ini harta mistik Dewa Surgawi? Ning Xiyu takjub. Harta karun mistik Dewa Surgawi. Tidak, ini adalah harta mistik Dewa Sejati.
Harta karun mistik dewa sejati yang tertinggi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ketiga orang itu membuka mulut lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya dalam waktu lama. Harta mistik dewa sejati, konsep macam apa itu? Si kecil gemuk dan Liang Wanru masih baik-baik saja, tapi pemahaman Ning Xiu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Harta karun mistik dewa sejati, itu benar-benar sebuah eksistensi yang membuat seluruh kota kekaisaran langit surgawi menjadi gila. Setelah diketahui oleh dunia luar, akan ada banyak dewa surgawi, bahkan pusat kekuatan dewa sejati yang akan mengambil tindakan untuk merebutnya. Ning Xiu akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan begitu tenang saat menghadapi pusat kekuatan penguasa ilahi itu. Dengan aura ekstrim ungu ini, dia sama sekali tidak takut dengan para tokoh dikdaya penguasa ilahi itu. Ini adalah kartu truf terhebatnya. Namun, Ning Xiu juga merasa sangat senang di hatinya. Ye Yuan membawanya ke sini berarti dia sudah memperlakukannya sebagai miliknya. Ning Xiu benar-benar pemuja kecil Ye Yuan saat ini dan pastinya tidak akan mengkhianatinya. Sebaliknya, dia bangga akan hal ini. Namun, untuk apa kamu membawa kami ke dunia kecil? Mungkinkah tempat ini memiliki harta berharga? Dunia kecil ini sangat tersembunyi, bagaimana kamu menemukannya? Ning Xiu berkata dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, Liang Wanru juga merasa bingung. Namun segera, tatapannya perlahan menjadi cerah. Juga, Long Zhan tidak jauh dari sana, hatinya juga sangat gelisah. Lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, dia akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Ye Yuan melirik Liang Wanru dan berkata sambil tersenyum, "Wanru, bukankah kamu sudah menebak sesuatu?" Liang Wanru sendiri juga tidak berani mempercayainya, tapi dia tetap berkata, bisakah kamu benar-benar?" Saat itu, aula ekstrim ungu bergegas keluar dari aliran turbulen spasial, melewati gerbang penguncian dunia. Ye Yuan membawa semua orang dan pindah, tiba di atas laut. Ye Yuan berkata kepada ketiga orang itu sambil tersenyum, "Selamat datang di kampung halamanku, dunia hutan abadi." Mata Ning Xiu melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, "Maksudmu kamu berasal dari dunia kecil ini?" "Mustahil, sama sekali tidak mungkin." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku berasal dari sini." Tentang ini, Wanru bisa bersaksi. Keheranan Liang Wanru tidak kalah dengan Ning Xiu. Meski dia sudah menduga sebelumnya, namun mendapatkan konfirmasi dari Ye Yuan masih membuatnya merasa tidak percaya. Liang Wanru menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pantas saja kamu terluka parah saat itu. Ternyata, kamu melewati aliran turbulen spasial. Tapi, bagaimana ini mungkin? Kamu baru saja menerobos ke alam dewa mendalam gua saat itu." Ning Xiu terkejut lagi, mulutnya terbuka lebar, penuh keheranan. Gua mendalam tahap awal melewati aliran turbulen spasial. Apakah ini kisah fantasi malam untuk pengantar tidur? Dan juga, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang keluar dari dunia kecil bisa begitu mengerikan? Orang-orang yang disebut jenius di dunia kecil bahkan lebih rendah dari sampah ketika ditempatkan di dunia bentangan surga. Ning Xiu tidak pernah memimpikannya tingkat keburukan ini sampai tidak ada lagi akal sehat yang dapat dikaitkan dengan bahwa penatua Ye yang aneh sebenarnya berasal dari dunia kecil. Di kedalaman pegunungan God's Fall, Kunwu perlahan membuka kedua matanya, memperlihatkan sedikit kejutan. Bocah itu benar-benar kembali. Ini baru 100 tahun dan bocah ini memiliki kemampuan untuk kembali. Mata Kunwu menunjukkan ekspresi ragu, merasa sangat bingung dan penasaran dengan kembalinya Ye Yuan. Kunwu secara alami sadar bahwa 100 tahun sama saja dengan menjentikkan jari di dunia bentangan surga. Secara logika, kemampuan Ye Yuan untuk berkultivasi ke alam mendalam gua tahap akhir sekarang sudah cukup bagus. Dengan kekuatan ini, keinginan untuk kembali secara alami sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, wajahnya menunjukkan sedikit geli saat dia berkata sambil tersenyum, tetapi dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa keberadaan kedua yang memperoleh pengakuan Dao Surgawi akan muncul di wilayah hutan abadi ini. Waktu kepulangan ini juga terlalu kebetulan. Aku penasaran siapa yang akan menang atau kalah ketika kedua orang ini bertemu. Di dalam aula penegakan hukum, semua orang memasang wajah serius. Kulit Fang Tian pucat, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Sepertinya dia sudah menderita luka berat. Di sampingnya, ekspresi Skydistan tidak jauh lebih baik darinya. Setelah Ye Yuan pergi, Fang Tian dan Skydistan berhasil menembus belenggu belum lama ini dan sudah mencapai alam dewa asal. Tapi sekarang siapa lagi yang bisa mengancam mereka?
bahkan memukuli Fang Tian hingga terluka parah. Pak Tua Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu punya ide paling jahat, katakan sesuatu. Kata Sky Distan dengan nada tertahan. Fang Tian menghela nafas dan berkata, kekuatan Ye Yuan, kamu pernah menyaksikannya sebelumnya. Dia hanya menggunakan satu jari dan memusnahkan puluhan ribu iblis, menekan Dewa Iblis Surgawi Kanuo. Pada saat itu, Ye Yuan masih berada pada tahap awal alam mendalam gua. Tapi Dewa Sesat Dosa Surgawi itu sudah merupakan dewa asal yang telah mencapai kesempurnaan. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Ye Yuan saat itu. Di hadapan kekuatan seperti itu, skema apapun hanyalah upaya yang sia-sia. Sky Distan berkata dengan cemas, kalau begitu, kita akan menyerahkan gadis Yue dengan patuh seperti ini saja. Jika Ye Yuan kembali, dia akan menghancurkan seluruh wilayah hutan abadi. Fang Tian mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, tentu saja kita tidak bisa menyerahkannya. Paling-paling, lelaki tua ini akan mempertaruhkan nyawa tuannya dan bertarung habis-habisan dengannya. Sky Distan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, jika Ye Yuan ada di sini, itu akan bagus. Dewa Sesat Dosa Surgawi ini, dia pasti akan dihajar sampai mati dengan satu tamparan. Fang Tian juga menghela nafas dan berkata, bahkan jika Ye Yuan ada di sini, mustahil juga menjadi lawannya. Keduanya adalah eksistensi yang memperoleh pengakuan Dao Surgawi. Tapi Ye Yuan baru saja menerobos ke alam dewa selama 100 tahun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan dewa jahat dosa surgawi? Sky Distan berkata dengan kemarahan yang wajar, surga tua yang jahat itu benar-benar buta. Mengapa ia mengakui keberadaan yang begitu jahat? Fang Tian menghela nafas dan berkata, Dao Surgawi tidak berperasaan. Namun selama seseorang dapat memenuhi persyaratannya, mereka secara alami dapat memperoleh pengakuannya. Fang Tian juga dianggap telah mengambil bagian dari Dao Surgawi. Tapi Dao Surgawi yang dia paksakan versus mendapatkan pengakuan Dao Surgawi, kesenjangannya terlalu besar. Sky Distan dan Fang Tian bertukar pandang, keduanya memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Mereka sudah menjadi kekuatan tempur terkuat di dunia hutan abadi. Tapi di hadapan dewa jahat dosa surgawi, itu tidak cukup untuk dilihat. Bahkan jika tidak meminjam kekuatan Dao Surgawi, dewa sesat dosa surgawi juga cukup untuk menghancurkan mereka. Berbicara tentang dewa sesat dosa surgawi ini, Ye Yuan tiba-tiba juga terkejut. Dewa sesat dosa surgawi ini keberadaannya sangat jauh, sudah 300.000 tahun dari sekarang. 300.000 tahun yang lalu, dewa sesat dosa surgawi ini dapat dikatakan sebagai pusat kekuatan paling berbakat di zaman itu. Kemampuannya sangat luas, melanda era kontemporer. Hanya saja dewa sesat dosa surgawi ini haus darah. Jalannya menuju kenaikan adalah jalan pembunuhan. Tidak tahu berapa banyak pusat kekuatan yang jatuh di bawah tangannya. Terlebih lagi, dewa sesat dosa surgawi sangat bernafsu. Dia benar-benar kehilangan akal sehat dan pernah memperkosa putri terkuat di zaman itu. Saat itu, dia benar-benar membuat lubang di langit. Dewa sesat dosa surgawi telah mencapai titik membuat marah dewa dan manusia, dan segera menimbulkan kemarahan publik. Orang terkuat itu berkumpul dengan lusinan pusat kekuatan di zaman itu dan bergabung untuk mengepung dan membunuh dewa sesat dosa surgawi. Pertempuran itu berlangsung hingga langit dan bumi menjadi redup. Lebih dari selusin pusat kekuatan alam dewa kalah dalam pertempuran. Namun pada akhirnya, mereka masih belum mampu membunuh dewa sesat dosa surgawi. Orang terkuat itu melukainya dengan parah dan menyegelnya. Namun, pusat kekuatan di era itu jatuh satu persatu. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa dewa jahat dosa surgawi tidak hanya mati, tetapi dia juga hidup sampai sekarang. Ketika Dao Surgawi menyusut menjadi nol, dewa jahat dosa surgawi juga menekan kultivasinya untuk sementara waktu. Namun setelah Dao Surgawi semakin kuat dari hari ke hari, dewa jahat dosa surgawi sebenarnya mengandalkan bakatnya yang menantang surga. Dia tidak hanya berhasil menembus dewa asal yang sempurna belum lama ini, dia bahkan memperoleh pengakuan dari Dao Surgawi. Dengan ini, bagaimana segel itu masih bisa menyegelnya? Beberapa hari yang lalu, dewa sesat dosa surgawi membuka segelnya dan mengguncang dunia. Ketika aula penegakan hukum melihat fenomena Dao Surgawi, mereka secara alami pergi ke tanah tertutup untuk menyelidikinya. Siapa yang tahu bahwa mereka bertemu dengan dewa sesat dosa surgawi? Hari itu, saat dewa jahat dosa surgawi melihat Yue Mengli, kedua mata dewa jahat dosa surgawi bersinar terang dan jatuh cinta tanpa harapan padanya. Itu benar, dia jatuh cinta.
Penampilan Yue Mengli jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan putri orang terkuat itu. Saat itu juga, Dewa Sesat Dosa Surgawi akan menikahi Yue Mengli. Bagaimana mungkin Fang Tian dan Langit Jauh rela membiarkan dosa surgawi Dewa Sesat melakukan apa yang diinginkannya? Mereka bergegas untuk melakukan pertempuran hebat dengan Dewa Sesat Dosa Surgawi. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Dewa Sesat Dosa Surgawi? Satu pertukaran dan Fang Tian terluka parah. Hanya ketika Yue Mengli mengancamnya untuk bunuh diri, dia tidak langsung membunuh kedua orang itu. Tapi Dewa Sesat Dosa Surgawi juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia mengatakan bahwa jika Yue Mengli berani menolak, dia akan membunuh semua pusat kekuatan alam dewa di Aula Penegakan Hukum. Yue Mengli memiliki ide cerdas di saat putus asa dan memberitahu Dewa Sesat Dosa Surgawi bahwa dia bisa menikahinya, tetapi itu harus menjadi pernikahan formal dan memberitahu seluruh dunia. Dia dan Dewa Sesat Dosa Surgawi sepakat bahwa sebulan kemudian, dia akan datang ke Aula Penegakan Hukum untuk menikahinya dalam sebuah tontonan besar. Dewa Sesat Dosa Surgawi setuju, tetapi dia menutup jalan menuju pegunungan Godsfall. Jelas sekali, di dalam pegunungan Godsfall terdapat keberadaan yang membuatnya khawatir juga. Namun dengan cara ini, Yue Mengli tidak punya jalan untuk mundur lagi. Para eselon atas Aula Penegakan Hukum berdiskusi selama sebulan dan juga tidak menghasilkan kesimpulan. Hasil akhirnya adalah duduk dan menunggu kematian. Di sisi kanan, tatapan Yue Mengli menunjukkan sedikit ketegasan saat dia berkata, "Senior, tidak perlu membantahnya lagi. Li Er sudah punya cara." Kata-katanya membuat mata semua orang berbinar. Skaidistan berkata dengan tidak sabar, "Metode apa nak? Cepat katakan." Yue Mengli berkata, "Dewa Sesat Dosa Surgawi ingin mendapatkanku. Saat dia datang, aku akan mengancam dengan kematian dan membuatnya membiarkan kalian semua memasuki pegunungan Godsfall. Selama kalian semua bisa memasuki pegunungan Godsfall, kalian akan aman." Ekspresi Skaidistan berubah dan dia berkata, "Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jika kamu mati, bagaimana kami akan memberikan pertanggungjawaban kepada Ye Yuan?" Bagaimana mungkin Skaidistan tidak mengerti? Yue Mengli memendam keinginan untuk mati, ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Tapi dengan cara ini, meskipun mereka bisa hidup, bagaimana mereka akan menghadapi Ye Yuan di masa depan? Ye Yuan mempercayakan Yue Mengli kepada mereka, tapi mereka tidak bisa melindunginya. Yue Mengli berkata dengan tegas, "Apakah para senior punya rencana yang lebih baik? Kalian semua yakinlah, kakak Yuan dia pengertian dan menerima alasan, dia tidak akan menyalahkan kalian semua. Li Er yang baik, kakak dosa surgawi ada di sini untuk menikahimu." Tepat pada saat ini, suara Dewa Sesat Dosa Surgawi terdengar di seluruh ruang. Hati semua orang langsung jatuh ke titik terendah. Fang Tian, Skaiditan, Cahaya Putih, Firi, dan yang lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi penuh tekad di wajah mereka. Karena mereka tidak bisa selamat, yang ada hanyalah pertempuran sampai mati. Bahkan jika itu mirip dengan ngengat yang terbang ke dalam api, mereka juga tidak bisa tidak berdaya menyaksikan Li Er mati. Agar semua orang di sini bisa mendapatkan hari ini, itu semua berkat Ye Yuan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyaksikan Li Er pergi dan mati tak berdaya sekarang, sementara mereka menjalani kehidupan yang tak terpuji di dunia. Aula Penegakan Hukum dipenuhi dengan kekuatan penuh, seperti menghadapi musuh besar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya 100 tahun setelah membunuh Kanuo, dunia hutan abadi benar-benar mengalami bencana seperti itu lagi. Terlebih lagi, bencana ini bahkan lebih mengerikan daripada Kanuo. Meskipun Kanuo adalah dewa iblis surgawi, dia bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi Dewa Sesat Dosa Surgawi ini tidak terkalahkan. Bahkan jika Ye Yuan ada di sini, tidak ada peluang untuk menang juga. Di atas kehampaan, kereta dewa yang menutupi langit dan menutupi matahari melayang dengan tenang, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Dekorasi pada kereta dewa sangat mempesona dan menggembirakan, seperti tanduk kursi untuk menyambut pengantin wanita. 8 naga raksasa sedang membawa pasak. Itu jelas digunakan untuk menarik kereta dewa. Melihat 8 naga raksasa itu, wajah semua orang berubah drastis. Senior Longmin, Senior Aoqian, dosa surgawi, apa artinya ini? Tatapan Yue Mengli berubah dingin saat dia berkata dengan penuh kejutan. Yue Mengli melihat dengan jelas bahwa 8 naga raksasa itu tidak lain adalah leluhur tua ras naga, Longmin, serta Aoqian yang telah kembali ke klan naga. Mereka menampakkan wujud aslinya saat ini dan menjadi tunggangan untuk menarik kereta.
Di sisi Balai Penegakan Hukum, semua orang bermata merah, ingin segera maju dan bertarung melawan dewa sesat dosa surgawi. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan utama ras naga yang bermartabat sebenarnya ditekan secara paksa oleh dewa jahat dosa surgawi untuk menarik kereta dewa. Namun, tidak ada yang bisa menolak dewa sesat dosa surgawi. Dia terlalu kuat. Hasil yang diterima jika menolak adalah kematian. Hanya dengan melihat ekspresi Yue Mengli barulah dosa surgawi menyadarinya, dan dia berkata sambil tertawa, ternyata kamu mengenal mereka, maka itu sungguh luar biasa. Li Er yang baik, dalam waktu 1 bulan ini, diri yang terhormat ini telah memutar otak demi pernikahan kita. Aku pertama kali pergi ke Long Winter, tempat orang itu meninggal dalam meditasi, dan menggali kuburnya, menggali kereta ilahi gelombang surga ini. Lalu aku pergi ke klan naga dan menangkap 8 naga ini untuk menarik kereta ilahi gelombang surga untuk kita. Hahaha, karena kamu mengenal mereka, biarkan mereka menyaksikan cinta kita bersama. Dengan kepribadian Yue Mengli yang tenang, dia sudah dibuat marah oleh dosa surgawi hingga dia hampir menjadi gila saat ini. Bahkan tidak perlu membicarakan yang lain, mereka saat ingin menelan dosa surgawi secara utuh. Sial, Raja Macan ini tidak tahan lagi. Aku akan bertengkar denganmu hari ini. Klan Macan Putih dan klan Naga Azure berasal dari leluhur yang sama. Penghinaan terhadap Long Min dan Aoqian, dia merasa seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Bagaimana dia masih bisa menanggungnya? Selesai berbicara, cahaya putih berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan bergegas menuju dosa surgawi. Skydistan juga menjadi gila. Dia adalah bagian dari klan 4 keluarga simbol juga, bagaimana dia bisa tahan terhadap penghinaan seperti ini. Dia mengikuti di belakang cahaya putih dan juga bergegas menuju dewa sesat dosa surgawi. Semuanya, serang bersama. Bahkan jika kita mati, kita juga harus memberi orang ini pelajaran yang tak terlupakan. Fang Tian berteriak keras dan bergegas. Di atas langit, beberapa lusin sosok bergegas menuju dewa sesat dosa surgawi. Sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulut dosa surgawi dan dia berkata dengan nada menghina, semut yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Karena kalian semua ingin mati, maka kursi ini akan memenuhi keinginan kalian. Seluruh tubuh Yue Mengli bergetar dan dia berteriak, dosa surgawi, jika kamu berani membunuh mereka, aku akan mati untuk kamu lihat sekarang. Yue Mengli mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas kepalanya. Selama telapak tangannya menempel, dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Wajah dosa surgawi berubah, hanya melambaikan tangan dengan santai, puluhan sosok terbang kembali tak terkendali, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat mereka datang. Semua orang langsung memuntahkan seteguk darah, sudah mengalami luka berat. Di hadapan dosa surgawi, mereka tidak memiliki peluang untuk melawan sama sekali. Emosi yang disebut keputusasaan menyebar di udara. Terlalu kuat. Orang-orang ini adalah pasukan tempur terkuat di dunia hutan abadi. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan baju pihak lain. Sudut mulut dosa surgawi sedikit melengkung dan dia berkata sambil menyeringai jahat, Li Er yang baik, kamu lihat suamimu sudah memiliki ketulusan seperti itu. Bukankah sebaiknya kita melakukan ritual formal dan menikah? Hari ini, mari menjadi sahabat Dao di depan semua orang, jangan pernah berpisah selamanya. Hati Yue Mengli menjadi sedingin es dan dia mengertakkan gigi dan berkata, dosa surgawi, ingin aku menjadi teman Dao bersamamu, itu mungkin. Tapi kamu harus berjanji padaku, biarkan mereka memasuki pegunungan Gatsfall. Kalau tidak, biarpun aku mati, aku tidak akan menjadi teman Dao bersamamu juga. Dosa surgawi tersenyum sinis dan berkata, Li Er yang baik, apakah kamu benar-benar menganggap suamimu bodoh? Ketika diriku yang terhormat ini berkeliaran tanpa halangan di seluruh wilayah hutan abadi, aku bermain-main dengan seluruh dunia di telapak tanganku. Bagaimana trik kecilmu bisa menipuku? Hehehe, kalau aku biarkan mereka pergi, kamu akan langsung bunuh diri. Tapi jika aku tidak membiarkan mereka pergi, kamu, jangan berani mati. Ekspresi Yue Mengli berubah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa pemikirannya terlalu mudah ditebak. Dewa sesat dosa surgawi adalah pusat kekuatan tertinggi dari 300.000 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa tertipu karena tipuan kecilnya? Apakah dia benar-benar harus menyerahkan tubuhnya pada pria keji ini? Tidak, dengan begitu, aku, Yue Mengli, lebih baik mati. Tepat pada saat ini, dosa surgawi tersenyum lagi dan berkata, Li Er yang baik, bukan tidak mungkin bagiku yang mulia ini untuk melepaskan mereka.
Tapi kamu harus menikah dengan diri yang mulia ini terlebih dahulu. Setelah upacara selesai, diri yang terhormat ini secara alami akan melepaskan mereka. Kamu teruslah bermimpi. Yue Mengli berkata dengan sangat marah. Dosa surgawi tertawa dan berkata, hahaha, Li Er yang baik, apakah menurutmu dalam 1 bulan ketika diriku yang terhormat ini keluar, aku benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Aku tahu kamu menyukai seorang bocah bernama Ye Yuan. Terlebih lagi, dia sama denganku, keduanya calon penguasa yang dipilih oleh wilayah hutan abadi ini. Tapi, bajingan itu berhasil menembus Divine Dao hanya dalam 100 tahun, bahkan jika dia ada di sini, kursi ini bisa menamparnya sampai mati dengan 1 tamparan. Oleh karena itu, kamu bisa berhenti memendam harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Dengan patuh menjadi sahabat Dao dengan diri yang terhormat ini dan lupakan anak itu. Setelah hari ini, kamu akan memerintah wilayah hutan abadi bersama dengan diriku yang terhormat ini. Dosa surgawi berhenti sejenak, tatapannya menjadi gelap dan niat membunuh muncul sepenuhnya saat dia berkata, jika kamu tidak patuh, diri yang terhormat ini akan membunuh satu persatu mulai dari sekarang. Ingin tahu bagaimana perasaanmu ketika orang-orang ini mati di depanmu satu persatu? Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan dewa sesat dosa surgawi? Dia adalah orang yang galak dan ambisius sejak 300.000 tahun yang lalu. Kecerdikan dan akalnya adalah eksistensi kelas atas. Yue Mengli terlalu lemah di hadapannya. Dosa surgawi sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam hati. Dia tahu bahwa Yue Mengli pasti akan patuh. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita, namanya dosa surgawi juga tidak berguna. Saat nasi mentahnya matang, apakah dia masih takut Yue Mengli bisa lepas dari telapak tangannya? Selama upacaranya selesai, dosa surgawi percaya bahwa meskipun dia membiarkan Yue Mengli kembali ke sisi Ye Yuan, dia tidak akan setuju. Dia tidak punya wajah untuk melihat Ye Yuan. Saat itu, dia hanya bisa mengikutinya dengan sepenuh hati. Yue Mengli terlihat putus asa, dia benar-benar kehabisan pilihan. Li Er, kamu jangan mengkhawatirkan kami. Orang tua ini awalnya adalah seseorang yang seharusnya mati, hari ini, aku akan mengembalikan hidupku pada Ye Yuan. Fang Tian berteriak dan bergegas menuju dosa surgawi sekali lagi. Dosa surgawi tersenyum jahat, dan kemudian dia berkata kepada Yue Mengli, Li Er yang baik, ini yang pertama. Dosa surgawi juga memiliki niat untuk menunjukkan kekuatannya kepada Li Er. Menunjuk pada saat ini, angin dan awan berubah warna. Fang Tian masih di udara dan merasa seolah akhir dunia telah tiba. Ini adalah kekuatan asli dari Dao surgawi. Apapun kesengsaraan surgawi, apapun kesengsaraan jiwa, semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jari ini. Ini, kekuatan macam apa ini? Terlalu menakutkan. Bahkan pertarungan antara Ye Yuan dan Kanwo saat itu, tidak cukup hanya dengan melihatnya di depan jari ini. Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Wilayah hutan abadi kita benar-benar dilanda kemalangan. Baru 100 tahun berlalu dan pengemis seperti itu benar-benar muncul lagi. Wajah orang-orang di balai penegakan hukum semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Saat itu, ketika masih ada Ye Yuan yang membalikkan keadaan yang mengamuk dengan cara yang luar biasa. Tapi sekarang, siapa lagi yang bisa menghalangi mereka? Fang Tian adalah yang pertama. Setelah itu, masih ada yang kedua, ketiga. Di depan jari ini, Fang Tian tidak bisa mengumpulkan pikiran untuk menolak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk bertahan hidup sama sekali. Saat ini, dia hanya ingin mengembalikan ketenangan pikiran pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari bencana hari ini. Dia tidak bisa, Yue Mengli juga tidak bisa. Oleh karena itu, setidaknya dia tidak bisa tidak berdaya menyaksikan Li Er mati di hadapannya. Ye Yuan, maafkan aku tidak punya cara untuk melindungi Li Er. Fang Tian perlahan menutup matanya, menunggu datangnya kematian. Dalam sekejap, jari yang menakjubkan itu tiba di depan wajah Fang Tian. Semua orang menutup mata. Mereka tidak tega melihat kematian pemimpin dunia hutan abadi ini. Ini, apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru. Jari dosa surgawi membawa kekuatan Dao surgawi. Ketika sampai di depan Fang Tian, itu langsung menghilang. Pada saat ini, area 3 kaki di depan Fang Tian sepertinya terpotong menjadi 2 dunia yang berbeda. Dunia itu mengamuk seperti badai, langit dan bumi berubah warna. Dunia ini tenang dan damai. Ada ketenangan.
Fang Tian tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan di tubuhnya benar-benar lenyap, dan dia tidak bisa menahannya selain membuka kedua matanya. Dia tercengang dengan pemandangan ini. Ini, apa yang terjadi? Tatapan dosa surgawi menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, siapa itu? Keluarlah untuk diri yang terhormat ini. Pada saat ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Mungkinkah wilayah hutan abadi ini masih memiliki seseorang yang bisa menjadi tandingan dewa sesat dosa surgawi? Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Kun Wu senior yang mengambil tindakan? Cahaya putih menatap Yue Mengli dengan heran, namun ia menyadari bahwa tubuh cantiknya bergetar tanpa henti. Wajahnya menunjukkan sinar merah gembira. Saat cahaya putih benar-benar kebingungan, dia mendengar Yue Mengli berkata dengan suara yang sangat gembira, dia kembali. Cahaya putih membeku dan berkata, siapa? Siapa yang kembali? Yue Mengli berkata dengan gelisah, itu kakak Yuan. Kakak Yuan kembali. Seluruh tubuh cahaya putih bergetar. Tepat pada saat ini, ada getaran di kehampaan. Beberapa sosok berdiri di udara, menghadap dewa sesat dosa surgawi dari jauh. Sosok di tengah itu, siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Sebelum ini, Ye Yuan dan yang lainnya sedang mengobrol santai di atas laut timur ketika dia merasakan gelombang kuat Dao surgawi. Undulasi semacam ini hanya bisa dimiliki oleh penguasa dunia. Hampir tanpa ragu sedikit pun, dia segera datang ke sini dengan teleportasi dan kebetulan bertemu dengan dosa surgawi yang menunjuk ke arah Fang Tian, yang dia lakukan untuk menyelesaikannya. Seluruh tubuh Fang Tian bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya, Ye Yuan. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan memandang Fang Tian dan berkata sambil tersenyum, Senior Fang Tian, maaf aku sudah membuatmu terkejut. Setelah keheranan, Fang Tian tertawa keras dan berkata, bagus. Bagus. Bagus kamu kembali. Hahaha. Semua orang memandang pemuda berjubah putih di langit itu, dengan penuh keterkejutan. Ye Yuan benar-benar kembali. Hahaha, Ye Yuan kembali. Kita terselamatkan. Ye Yuan benar-benar dewa penjaga wilayah hutan abadi. Dengan adanya dia, kita aman. Ye Yuan selalu muncul di saat krisis. Kali ini juga bukan pengecualian. Dia benar-benar berhasil menembus dewa asal tingkat menengah. Astaga, dia baru saja pergi selama 100 tahun dan telah menembus 2 alam besar. Orang ini benar-benar aneh seperti biasanya. Kemunculan Ye Yuan membuat semua orang tersadar. Di mata mereka, Ye Yuan adalah penyelamat. Namun, tidak semua orang optimis. Jangan senang terlalu dini. Ye Yuan dan dosa surgawi sama-sama merupakan pengendali, namun ranah dosa surgawi 2 ranah minor lebih tinggi dari Ye Yuan. Masalah ini bukan pertanda baik. Seseorang berkata dengan tatapan serius. Saat dia berkata begitu, ekspresi semua orang berubah. Kekuatan dosa surgawi, mereka telah mengalaminya secara mendalam. Apakah Ye Yuan benar-benar lawannya? Melihat ekspresi dan kata-kata orang-orang ini, dengan sangat cepat, dosa surgawi memahami siapa pemuda berjubah putih di depannya. Kamu adalah pengontrol Dao surgawi lainnya. Terlihat sangat lemah, kata dosa surgawi dengan senyum jahat di wajahnya. Walaupun kemunculan Ye Yuan tidak terduga, dia tidak khawatir. Perbedaan antara dewa asal tingkat menengah dan dewa asal yang telah selesai terlalu besar. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, dari mana asal sampah sepertimu? Untuk benar-benar berani mengambil tindakan melawan senior Fang Tian. Sambil berbicara, tatapan Ye Yuan beralih ke kereta ilahi gelombang surga di belakang dosa surgawi serta 8 tubuh naga raksasa itu. Gelombang kemarahan langsung berkobar di dalam hatinya. Sampah. Semut sepertimu juga berani menyebut diri terhormat ini sebagai sampah. Sesungguhnya orang bodoh tidak kenal rasa takut. Kamu datang tepat pada waktunya. Diri yang terhormat ini akan mengambil Li Er sebagai istriku hari ini. Karena kamu telah kembali, bagus sekali, kamu bisa menjadi saksi bagi kami. Melihat cinta sejatimu menjadi istri orang lain, apakah kamu sangat marah? Diri yang mulia ini sangat suka melihat penampakan orang lain yang sedang marah, namun tidak berdaya melakukan apapun. Hahaha, yakinlah, diri yang terhormat ini tidak akan membunuhmu hari ini. Diri yang terhormat ini ingin kamu melihat aku dan Li Er mewujudkan pernikahan kami. Berbicara sampai bagian yang menarik, dosa surgawi tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan sangat tenang dan tidak meledak-ledak seperti yang dibayangkan dosa surgawi. Tapi orang-orang yang hadir terlalu akrab dengan Ye Yuan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah.
Terlebih lagi, kemarahan kali ini mungkin bisa membakar cakrawala. Dewa sesat dosa surgawi ini benar-benar mampu memprovokasi. Namun, apakah Ye Yuan benar-benar lawan dari dewa sesat dosa surgawi? Dua alam kecil mungkin tidak berarti apa-apa saat berada di alam fana. Namun saat mencapai alam dewa asal, ini adalah dua gunung besar, hampir tidak bisa menyeberang. Ketika Ye Yuan bergerak untuk menyelamatkan Fang Tian, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan mengira balai penegakan hukum telah menyinggung Dewa Agung ini. Tapi dengan dosa surgawi yang mengatakan demikian, dia sepenuhnya mengerti. Bagus sekali, sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi dia seperti ini. Ye Yuan memandang dosa surgawi dengan tenang begitu saja dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu muncul, tapi kamu benar-benar hebat. Kemarahanku tiba-tiba tersulut olehmu. Reaksi Ye Yuan membuat dosa surgawi merasa tidak senang. Dia suka melihat orang lain mengamuk, lalu menginjak-injak orang lain. Ketenangan Ye Yuan membuatnya kehilangan kegembiraan. Tapi tidak masalah, dia akan membuat Ye Yuan sangat marah. Dosa surgawi tersenyum jahat dan berkata, "Nak, aku tahu bahwa kamu adalah pengontrol Dao surgawi juga. Tapi, ada kesenjangan kekuatan antar pengontrol juga. Ingat, aku memahami surga lebih baik daripada kamu. Ingat, aku memahami surga lebih baik daripada kamu." Suara dosa surgawi bergema di antara langit dan bumi. Sosok itu tampak sangat tinggi di mata semua orang. Dewa sesat dosa surgawi saat ini begitu maha kuasa. Aura dosa surgawi naik dengan liar. Awan gelap berkumpul di langit, sementara kilat disertai gemuruh guntur, membuat orang gelisah. Pada saat ini, seolah-olah akhir dunia telah tiba, langit dan bumi runtuh. Seluruh dunia hutan abadi mulai bergidik. Ternyata jari itu tadi bukanlah kekuatan penuhnya sama sekali. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka takut dengan kekuatan dosa surgawi yang kuat. Mungkin kekuatan dosa surgawi hanya sedikit ketika ditempatkan di dunia bentangan surga. Namun di dunia hutan abadi ini, dia tak terkalahkan. "Kakak Yuan," teriak Yue Mengli. Saat melihat pemandangan ini, dia terlalu ketakutan hingga kulitnya menjadi pucat. Tekanan kuat ini sungguh terlalu menakutkan. Dia tidak takut pada dirinya sendiri. Dia mengkhawatirkan Ye Yuan. Meskipun kemajuan Ye Yuan sangat mengerikan, dia masih tidak tahu apakah Ye Yuan bisa mencapai tingkat ini dengan cara yang sama seperti dia sebagai seorang pengendali Dao. Ye Yuan berbalik untuk melihat Li Er dan memberinya tatapan meyakinkan. Hati dan pikiran Li Er dan Ye Yuan terhubung dan dia langsung menenangkan pikirannya. Sisanya juga memandang Ye Yuan dengan ekspresi khawatir. Jika Ye Yuan tidak bisa menghentikan dewa jahat dosa surgawi, maka wilayah hutan abadi akan jatuh ke dalam jurang maut. "Hahaha, nak, kamu juga seorang pengendali Dao surgawi, kenapa kamu tidak memanggil kekuatan Dao surgawi? Atau kamu sudah menyerah? Jika kamu tidak bergerak, maka aku akan datang. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Li Er dan aku masih belum melakukan upacara pernikahan formal." Selesai berbicara, dosa surgawi melihat ke bawah dari ketinggian, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke bawah. Telapak tangan hitam besar muncul dari kehampaan, membuat seluruh dunia hutan abadi berguncang. Fang Tian, Sky Distan, para pembangkit tenaga alam dewa ini, tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuh mereka, jatuh dari langit satu demi satu. Seluruh Dao surgawi di dunia belukar abadi menjadi kacau, mereka sama sekali tidak dapat terbang di udara. Bahkan Ning Xiyu dan yang lainnya yang datang dari dunia surga juga tidak dapat terbang di udara. Di atas kehampaan, hanya tersisa Ye Yuan dan dosa surgawi. Telapak tangan dewa sesat. "Bocah, apakah kamu berani menerima telapak tangan ini atau tidak? Jika kamu tidak menerimanya, semua orang di bawah ini harus dikuburkan dalam kematian bersamamu." "Hahaha, apakah kamu sangat putus asa?" Dosa surgawi tertawa sembarangan. Angin kencang bertiup kencang, dan ujung lengan baju Ye Yuan berkibar kencang. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi cakrawala dari kejauhan, dan diam-diam menyaksikannya seperti ini, menyaksikan dosa surgawi tampil sendirian. Telapak tangan raksasa itu keluar dari kehampaan dan menekan ke arah atas kepala Ye Yuan. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak punya niat untuk menolak sama sekali. Semua orang di bawah tercengang karena terkejut, berteriak satu persatu. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mungkinkah dia tidak melawan? Ye Yuan, cepat bergerak. Sudah terlambat. Ye Yuan, kamu adalah harapan terakhir kami, kamu tidak boleh menyerah.
Saat telapak tangan raksasa itu hendak mendarat di atas kepala Ye Yuan masih belum berniat untuk bergerak. Dosa surgawi tercengang dan berpikir, mungkinkah bajingan ini idiot? Bahkan tidak melawan. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga terjadi. Tiba-tiba, seluruh langit mulai bergetar. Telapak tangan raksasa hitam itu sepertinya melihat sesuatu yang menakutkan dan langsung menyusut kembali. Menarik kembali ke dalam kehampaan. Gemuruh guntur tebal dan awan gelap pekat menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Langit cerah kembali menerangi dunia. Ketika sinar matahari menyinari wajah semua orang sekali lagi, mereka semua merasa seolah-olah telah mengalami baptisan dari hari kiamat hingga kelahiran kembali. Semua orang tercengang. Dosa surgawi juga tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya Ye Yuan tidak melakukan apapun. Apa yang telah terjadi? Saat ini, Ye Yuan memandang dosa surgawi, perlahan membuka mulutnya, dan berkata, "Apa yang kamu katakan sebelumnya, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk mengatakannya sekali lagi?" Sedikit kepanikan akhirnya muncul di mata dosa surgawi. Tidak mungkin, itu pasti tidak dilakukan oleh anak ini. Sebuah kesalahan besar. Menghadapi telapak tangan dewa jahat sekali lagi pasti akan bisa menghajar bocah ini sampai mati. Berpikir sampai di sini, keyakinan dosa surgawi muncul sekali lagi dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Aku berkata, aku memahami surga lebih baik daripadamu. Mengapa? Apakah kamu tidak yakin?" Selesai berbicara, dosa surgawi melepaskan auranya, ingin memanggil kekuatan dao surgawi sekali lagi. Telapak tangan dewa sesat. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali di langit. Dao surgawi sepertinya tidak dapat mendengar panggilannya sama sekali dan bahkan tidak bereaksi apapun. Tidak ada lebatnya gemuruh guntur, betapapun kacaunya dao surgawi, tidak ada sama sekali. Mata dosa surgawi mengerut dan dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya ketika dia berkata, "Tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin? Aku jelas sudah mendapatkan pengakuan dao surgawi dan menjadi pengendali dao surgawi." Telapak tangan dewa sesat. Wajah dosa surgawi memerah karena pengerahan tenaga, tetapi dao surgawi masih tidak memberinya respons apapun. Di bawah, semua orang saling bertukar pandang, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Langit dan bumi baru saja berubah warna, tapi mengapa langit dan bumi menjadi biru dan angin sepoi-sepoi dalam sekejap? Mata indah Yue Mengli menatap tajam ke arah Ye Yuan. Dia sangat yakin dalam hatinya dan ini dilakukan oleh Ye Yuan. Meskipun dia tidak mengerti sama sekali. Dia tahu bahwa Ye Yuan tetaplah Ye Yuan yang tak terkalahkan. Meski dunia hutan abadi menghasilkan dewa sesat dosa surgawi, tetap saja mustahil bisa menandingi Ye Yuan. Hahaha, kakak sungguh luar biasa. Bahkan tidak menggerakkan satu jari pun dan dia membuat orang ini serak. Hahaha, terlalu memuaskan. Cahaya putih tiba-tiba tertawa keras dan berkata, dia sama seperti Li Er, mengetahui bahwa ini pasti ulah Ye Yuan. Pada saat ini, kelopak mata Ye Yuan sedikit terangkat. Dia menatap dosa surgawi sambil berkata dengan dingin, "Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu memahami surga lebih baik daripada aku." Dosa surgawi tersedak dan berkata, Aku. Ada sedikit ejekan di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata sambil mencibir dingin, "Tahukah kamu seberapa besar surga di luar? Tahukah kamu seberapa kuat orang-orang di luar? Tahukah kamu betapa lemahnya dirimu? Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur." Kalimat yang satu ini mengejutkan hati semua orang. Bahkan keberadaan seperti dosa surgawi hanyalah seekor katak di dasar sumur. Ekspresi dosa surgawi menjadi sangat jelek dan dia berteriak pada Ye Yuan, "Tidak mungkin. Kamu juga hanya seorang pengendali. Terlebih lagi, ranahku lebih tinggi darimu, dan pemahamanku lebih dalam darimu. Aku, dewa sesat dosa surgawi, adalah pengendali nomor satu di dunia hutan abadi ini." Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, "Oh, apakah begitu? Jika kamu pengontrolnya, apakah ia berani menjawab jika kamu memanggilnya?" Wajah dosa surgawi seperti bunglon, seketika berubah beberapa warna. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengendalikan dao surgawi." Telapak tangan dewa sesat, telapak tangan dewa sesat, telapak tangan dewa sesat. Dosa surgawi tampak seperti orang gila yang berteriak tanpa henti. Namun, dao surgawi masih tidak bereaksi sama sekali. Melihat perilaku gila dosa surgawi, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh.
Apakah dewa sesat dosa surgawi yang ada di depan mereka ini benar-benar orang yang baru saja hampir membunuh mereka? Apa yang Ye Yuan lakukan hingga membiarkan seorang pengendali kehilangan kendali atas Dao Surgawi? Apa yang Ye Yuan katakan tadi? Dao Surgawi tidak berani menjawab. Fang Tian berkata dengan agak ragu. Dia agak ragu apakah dia salah dengar atau tidak, oleh karena itu, dia bertanya pada Skydistan yang berada di sampingnya. Skydistan melirik ke arahnya dan berkata dengan penuh keterkejutan, mungkinkah maksudnya adalah bahwa Dao Surgawi ditakuti olehnya? Dan dia benar-benar tidak melakukan apapun. Dao Surgawi, bisakah ditakuti juga? Apa? Apa yang ditakutkannya? Fang Tian merasa otaknya agak tidak mampu mengimbanginya. Skydistan menarik napas dalam-dalam dan tatapannya dalam. Sepertinya kita sudah tidak bertemu dengannya selama 100 tahun. Dunia Ye Yuan sudah tidak seperti yang kau dan aku bayangkan. Semua orang sangat terkejut di dalam hati mereka. Sebelum keluar, Ye Yuan hanyalah pengendali Dao Surgawi. Tapi saat kembali kali ini, bahkan Dao Surgawi pun gemetar. Emosi yang disebut keputusasaan merayapi hati dosa surgawi. Dia mengalami 300.000 tahun sebelum menghasilkan jejak pencerahan, memperoleh pengakuan Dao Surgawi. Tapi sekarang, apa-apaan ini? Itu sudah sebulan lebih setelah dia keluar dari pengasingan. Lebih dari 300.000 tahun penghinaan, dia belum mulai membalas dendam pada dunia ini dan itu sudah berakhir. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum dingin, jika aku tidak bisa mengendalikan Dao Surgawi, aku tidak percaya kamu juga bisa. Bahkan jika aku tidak mengendalikan Dao Surgawi, ranahku masih bisa menghancurkanmu. Ketika orang putus asa, selalu mudah untuk menemukan berbagai macam alasan untuk diri mereka sendiri. Dosa surgawi secara alami tidak mau diinjak-injak oleh Ye Yuan, jadi dia terus mencari alasan di dalam hatinya. Mungkin, Dao Surgawi untuk sementara tidak dapat dikendalikan. Demikian pula, sebagai pengontrol, tidak ada alasan dia tidak bisa, tetapi Ye Yuan bisa. Aura dewa asal yang sempurna terpancar dari dosa surgawi, dan keributan yang terjadi juga sangat keterlaluan. Kekuatannya sudah bisa menyaingi Kanwo. Ye Yuan memandang dosa surgawi dengan rasa kasihan dan berkata dengan acuh tak acuh, ketidaktahuan benar-benar menakutkan. Kamu tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat telapak tangannya dan menekannya. Telapak tangan yang sangat besar terulur dari kehampaan dan menamparkan tubuh dosa surgawi dengan momentum seperti gemuruh guntur yang tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk menutup telinga. Dosa surgawi menyemburkan darah segar dengan liar, sosoknya terbang mundur. Kekuatan Dao Surgawi. Ye Yuan tidak memberikan pukulan berat. Telapak tangan ini mematahkan tulang dan melukai ligamennya, tetapi sama sekali tidak akan merenggut nyawanya. Sebelum dia kembali, dia tidak pernah bermimpi bahwa wilayah hutan abadi ini sebenarnya masih memiliki seseorang yang berani memprovokasi dia seperti ini. Bagus sekali, dia sangat sukses. Ye Yuan sangat marah dan konsekuensinya sangat parah. Dia dengan tenang melihat dosa surgawi yang menyemburkan darah segar dengan liar dan berkata, kamu memahami surga lebih baik dariku. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti ini di depanku? Telapak tangan lainnya menonjol keluar dari kehampaan dan menamparkan dosa surgawi dengan konyol seperti memukul lalat. Dia belum pulih ketika sebuah kaki besar sudah menginjak wajahnya, langsung menginjaknya ke tanah dari udara. Ledakan keras lainnya, lubang sedalam 100.000 kaki pecah di permukaan tanah. Wajah dosa surgawi praktis diratakan oleh Ye Yuan. Bertingkah di depanku, tidak masalah. Paling-paling, aku akan menghajarmu dan semuanya akan berakhir. Tapi kamu berani menyentuh wanitaku, wanita Ye Yuan, dan berani mempermalukan rasku sendiri, berani berniat membunuh senior yang mengawasiku tumbuh dewasa. Aku sangat marah. Kata-kata Ye Yuan menjadi semakin dingin. Hal-hal inilah yang Ye Yuan sangat khususkan, karena merupakan hal yang tabu. Terutama Lier, dia adalah beban yang tidak dapat ditanggungnya dalam hidupnya. Masalah Mu Lingsui membuat Ye Yuan semakin peka terhadap hal-hal seperti itu. Namun, orang ini justru membuat masalah tentang hal semacam ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini, diri yang terhormat ini salah. Saya mohon yang mulia mengampuni saya. Kata dosa surgawi dengan cibiran dan darah menggenang. Dia benar-benar ketakutan, pemuda di depannya ini terlalu menakutkan. Dia akhirnya tahu sekarang bahwa Ye Yuan benar-benar memahami surga lebih baik darinya dan tidak bercanda dengannya. Hanya saja dia tidak mengerti,
mengapa Dao Surgawi sebenarnya takut pada Ye Yuan. Tapi ini sudah tidak penting, dia terjebak selama 300.000 tahun. Sekarang setelah dia melepaskan diri, dia belum menikmati hidup. Dia belum mau mati. Ye Yuan meliriknya, sedikit senyuman yang membuat orang merinding muncul di sudut mulutnya. Hanya saja senyuman ini, dosa surgawi tidak dapat melihatnya sama sekali sekarang. Ye Yuan melemparkan pil obat ke samping kepala dosa surgawi dan berkata dengan dingin, "Makanlah, jangan bilang aku mengganggumu. Aku akan memberimu kesempatan untuk pertarungan yang adil sekarang juga." Ye Yuan melepaskan kakinya. Dosa surgawi melihat pil obat di sampingnya tetapi tidak berani bergerak. Hanya orang idiot yang akan tertipu. Saat ini, lebih penting menyelamatkan nyawanya. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata, "Aku memintamu untuk memakannya, kamu tidak mendengarnya." Niat membunuh yang mengerikan terkunci pada dosa surgawi. Bagaimana mungkin dia masih berani ragu, mengambil pil obat di tanah dan menelannya. Pil obat memasuki perut, gelombang penyegaran kembali yang sejuk langsung memenuhi seluruh anggota badan dan tulang di tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya lebih bersemangat. Sungguh pil obat penyembuhan yang ampuh. Dosa surgawi terkejut dalam hati, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya. Efek pengobatan dari pil obat ini sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia bisa pulih sepenuhnya. Aku beri kamu waktu 1 jam, serap kekuatan obat pil obat. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dosa surgawi penuh dengan keraguan, tidak tahu obat apa yang Ye Yuan jual di labuhnya. Mungkinkah orang ini akan menggemukkannya dan kemudian membantainya? Tapi kata-kata Ye Yuan, bagaimana dia berani menentang? Dia hanya bisa mengumpulkan esensi ilahi dan mulai menyempurnakan pil obat. Semua orang memandang Ye Yuan dengan tatapan bingung, juga tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Orang seperti ini, langsung memukulnya sampai mati dengan 1 tamparan saja sudah cukup, bertele-tele dengannya untuk apa? Sekarang, dia sebenarnya ingin mengobati lukanya. Tapi keputusan Ye Yuan, bagaimana mungkin mereka ikut campur? 1 jam kemudian, dosa surgawi kembali penuh energi dan langsung pulih ke kondisi puncaknya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak kagum pada efek pengobatan dari pil obat penyembuhan ini. Terutama Fang Tian dan yang lainnya, mereka secara alami tahu bahwa pil ilahi sangat berbeda dari pil obat alam fana. Kekuatan Dao Alkimia Ye Yuan sungguh tak terduga. Dosa surgawi berdiri dan seperti seorang istri kecil yang dirugikan, tidak berani bersuara. Saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu dan aku sama-sama pengendali. Aku akan memberimu kesempatan untuk pertarungan yang adil, kita tidak akan menggunakan kekuatan Dao Surgawi dan melakukan pertarungan yang adil." Tatapan dosa surgawi berubah menjadi serius dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Yang mulia, bagaimana mungkin orang rendahan ini berani mengambil tindakan melawan Anda? Sebelumnya, orang rendahan inilah yang bajingan dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Saya mohon Yang Mulia untuk mengampuni nyawa orang rendahan ini." "Lelucon apa? Kamu mengatakan pertarungan yang adil dan itu akan menjadi pertarungan yang adil. Kamu ingin membuatku senang dengan diriku sendiri untuk sementara waktu, lalu ketika kamu tidak bisa mengalahkanmu, gunakan kekuatan Dao Surgawi lagi dan pukul aku sampai mati dengan 1 tamparan. Eksistensi macam apa aku ini, dewa sesat dosa surgawi? Bagaimana aku bisa tertipu oleh rencanamu, anak ini?" Tiba-tiba, telapak tangan Ye Yuan menebas kekosongan tersebut. Tepat pada saat ini, sambaran petir menyambar langit, seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Mata dosa surgawi melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, "Kamu memisahkan Dao Surgawi." Memperoleh pengakuan Dao Surgawi dan menjadi pengendali Dao Surgawi suatu dunia, seniman bela diri akan menghasilkan jejak hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan dunia kecil ini. Seniman bela diri dapat memobilisasi kekuatan Dao Surgawi untuk digunakan sendiri melalui petunjuk koneksi ini. Inilah yang disebut sebagai pengendali dunia tanpa pemilik. Tapi Ye Yuan sebenarnya memutuskan hubungan ini sekarang. Ini berarti dia bukan pengontrolnya sekarang. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa, merasa sangat bingung dengan tindakan Ye Yuan. "Sekarang, kamu bisa yakin. Aku memberimu kesempatan ini, pertarungan yang adil." Ye Yuan berkata dengan dingin seolah dia melakukan sesuatu yang biasa. Dosa surgawi tertegun selama 10 napas penuh sebelum perlahan kembali sadar. "Hahaha, kamu benar-benar memutuskan Dao Surgawi.
Benar-benar memisahkan Dao Surgawi. Setelah sadar kembali, dosa surgawi sangat gembira di dalam hatinya dan tertawa liar tanpa henti. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan ini bodoh. Benar-benar bodoh. Dia, dewa sesat dosa surgawi, menggunakan 300.000 tahun sebelum mencapai ranah pengendali Dao. Tapi anak ini benar-benar memotong Dao surgawi bahkan tanpa mengedipkan mata. Keyakinan yang baru saja diinjak-injak oleh Ye Yuan langsung kembali padanya. Perasaan meremehkan segalanya kembali lagi. Karena Ye Yuan tidak lagi menjadi pengendali, dialah yang terkuat di wilayah hutan abadi. Pertarungan yang adil. Persetan dengan pertarungan adilnya. Hanya orang bodoh yang mau bertarung secara adil denganmu. Nak, diri yang terhormat ini mengagumi keberanianmu. Sebagai pengendali Dao surgawi, kamu benar-benar memutuskannya dengan mudah. Dosa surgawi berkata dengan bangga. Ye Yuan memandang dosa surgawi dengan tenang dan berkata dengan dingin, hanya pengendali dunia kecil, hanya seekor katak di dasar sumur seperti kamu yang akan menganggapnya serius. Dosa surgawi tertawa keras dan berkata, ya, kamu telah mengalami dunia luar, pengontrol dunia kecil memang bukan apa-apa. Tapi di dunia hutan abadi, akulah yang terkuat. Semua orang tidak dapat memahami mengapa Ye Yuan melakukan tindakan seperti itu. Sebelumnya, jika Ye Yuan membinasakan dosa surgawi seperti memukul lalat, mereka pasti merasa sangat lega. Siapa yang menyangka bahwa dalam sekejap, situasinya justru mengalami pembalikan yang sangat mengejutkan. Tindakan Ye Yuan membuat situasi menjadi berat sebelah lagi. Ning Xiu memandang Ye Yuan yang tinggi di langit sambil berpikir. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sangat hebat. Dalam pertarungan yang adil, dosa surgawi tidak akan pernah bisa menandingi Ye Yuan. Tapi masalahnya adalah, bagaimana Ye Yuan bisa melawan kekuatan Dao surgawi? Kecuali jika ada tokoh dikdaya dari alam penguasa ilahi yang datang, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu cara apa yang Ye Yuan miliki untuk mengatasi kekuatan Dao surgawi. Tiba-tiba, mata dosa surgawi menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, "Nak, kamulah yang mencari kematian. Penghinaan yang kamu berikan pada diri terhormat ini sebelumnya, aku akan mendapatkannya kembali ribuan kali lipat sekarang." Telapak tangan dewa sesat, dosa surgawi berteriak dan menamparkan Ye Yuan. Detik berikutnya, ekspresinya menjadi sangat menarik. Gagal lagi. Dia sebenarnya masih belum bisa memobilisasi kekuatan Dao surgawi. Semua orang memasang wajah terkejut. Apa yang terjadi di sini? Ye Yuan sudah memotong Dao surgawinya. Dosa surgawi adalah satu-satunya pengendali wilayah hutan abadi sekarang, mengapa dia masih tidak dapat mengendalikan Dao surgawi? Hahaha, aku mengerti, Ye Yuan sengaja mempermainkannya. Orang ini bahkan mengira dia mendapat tawaran besar, tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mempermainkannya. Ekspresi dosa surgawi sangat jelek. Dia merasa pandangan dunianya sudah runtuh. Sedikit kepanikan muncul di matanya sekali lagi saat dia berkata, tidak mungkin. Aku jelas satu-satunya pengendali, mengapa aku masih tidak dapat memobilisasi kekuatan Dao surgawi? Ye Yuan memandangnya seperti melihat orang idiot dan berkata dengan dingin, otakmu tidak terlalu bagus kan? Apakah menurutmu semua orang sama bodohnya denganmu? Akankah aku menyerahkan hidupku di tanganmu? Memotong Dao surgawi, secara alami aku sangat yakin bahwa Dao surgawi tidak berguna bagiku. Tatapan dosa surgawi berubah menjadi tajam, dia menjadi benar-benar gila. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan sengaja mempermainkannya. Nak, sepertinya kamu sangat sombong ya. Namun, apakah kamu melupakan sesuatu? Kata dosa surgawi dengan suara dingin. Ye Yuan berpura-pura terkejut sambil berkata, oh, apa yang aku lupa? Dosa surgawi menyeringai mengerikan dan berkata, kamu lupa, diri terhormat ini dua alam kecil lebih tinggi darimu. Diri terhormat ini sudah berdiri di puncak alam dewa asal. Ye Yuan tersenyum dan berkata, benarkah? Kamu sangat mengesankan kalau begitu. Tadi ku bilang, aku akan bertarung secara adil denganmu. Aku ingin mengalahkanmu dengan cara yang jujur. Dosa surgawi mencibir dan berkata, kalahkan aku. Dengan orang sepertimu, bahkan jika tidak meminjam kekuatan Dao surgawi, membunuhmu semudah meniup debu juga. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejati dari diri yang terhormat ini. Sambil berbicara, aura dewa asal penyempurnaan sepenuhnya dilepaskan. Pedang berkilauan muncul di tangannya, yang mengejutkan itu adalah artefak dewa surgawi. Dosa surgawi menyeringai mengerikan dan berkata, pedang liar bulan surgawi. Nak, matilah untukku.
Sebuah pedang yang maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan, momentum yang mengesankan itu sangat mengejutkan dari awal hingga akhir. Bahkan ketika Fang Tian, Sky Distan, dan yang lainnya melihat pedang ini, jantung mereka juga gemetar. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Yuan dengan cemas, tidak tahu apakah Ye Yuan benar-benar tandingan dosa surgawi. Kecepatan dosa surgawi sangat cepat hingga tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Sama seperti sebelumnya, Ye Yuan masih tidak bergerak dan masih berdiri dengan tangan di belakang punggung begitu saja. Dosa surgawi sangat gembira di dalam hatinya. Dengan jarak sedekat itu, Ye Yuan benar-benar tidak bisa menghindari pedangnya. Namun saat ini, ada kekaburan di depan mata dosa surgawi. Dia benar-benar kehilangan jejak Ye Yuan. Dia sangat khawatir di dalam hatinya, buru-buru menarik kembali pedangnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tamparan keras bergema di seluruh langit, menyebar ke telinga semua orang. Tubuh dosa surgawi melesat ke tanah seperti bola meriam, sekali lagi membuat lubang besar. Ning Xiyu melihat pemandangan ini dan berkata dengan nada menghina, "Bodoh, bahkan Dewa Surgawi setengah langkah pun bukanlah tandingan Tuan Ye. Dengan keterampilan menengahmu, kamu masih ingin menerjangnya." Dosa surgawi melompat dari lubang raksasa, gas hitam berfluktuasi di tubuhnya. Dia sudah sangat marah dan berkata dengan teriakan marah, "Bocah, aku akan membunuhmu, menguliti kulitmu, dan mencabut uratmu." Bilah lain yang mengagetkan langit dan bumi serta membuat para dewa dan hantu menangis. Tamparan. Itu adalah tamparan keras lainnya. Cukup banyak orang yang tanpa sadar menyentuh wajah mereka, seolah-olah tamparan itu menamparkan wajah mereka. Sangat menyakitkan. "Ah, Ye Yuan, aku akan membunuh kamu." Dosa surgawi meraung dan menyerang sekali lagi. Satu tamparan diikuti tamparan lainnya. Pergerakan Ye Yuan tidak menentu. Namun setiap tamparan, suaranya terdengar jelas dan nyaring. Dosa surgawi berteriak keras di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa melihat gerakan Ye Yuan dengan jelas sama sekali. Dia bahkan tidak bisa meminta belas kasihan. Dosa surgawi telah benar-benar runtuh. Baru saja, ketika Ye Yuan memotong dao surgawi, dia berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Dia bahkan mengejek Ye Yuan di dalam hatinya. Saat itu juga, dia sangat menantikan masa depan. Namun dalam sekejap, Ye Yuan menggunakan kekuatannya yang sangat tidak manusiawi dan menghancurkan harapannya hingga berkeping-keping. Dari rasa bangga yang luar biasa atas kesuksesannya hingga keputusasaan, saat harapan datang kembali, hingga saat harapan kembali padam. Dalam waktu singkat ini, hatinya telah mengalami naik turunnya kekerasan yang sulit dibayangkan oleh orang awam. Saat ini, jantungnya sudah hampir hancur. Tiba-tiba, suara tamparan itu hilang. Ye Yuan benar-benar berhenti menamparnya. Semua orang terdiam. Mereka kagum dengan kekuatan Ye Yuan. Dewa asal tingkat menengah Ye Yuan benar-benar mengalahkan dewa asal dosa surgawi yang sempurna seperti seekor anjing. Benar saja, rasanya masih familiar. Kekuatan Ye Yuan tidak memerlukan penjelasan sama sekali. Baru sekarang mereka tahu bahwa kekhawatiran mereka sebelumnya sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah percaya pada Ye Yuan. Wajah dosa surgawi sudah kehilangan bentuk manusia. Semua gigi di mulutnya tanggal, wajahnya bengkak parah, mulutnya penuh noda darah emas, tampak sangat jelek. Ye Yuan menggunakan kekuatan hukum. Tentu saja, lukanya tidak akan mudah disembuhkan. Dia memandang dosa surgawi yang seperti kepala babi dan berkata dengan dingin, "Baru saja, apakah kamu merasa memiliki harapan lagi? Kamu berpikir bahwa setelah aku menyembuhkanmu dan kemudian memotong dao surgawi, kamu sudah dapat mendominasi wilayah hutan abadikan. Maafkan aku mengecewakanmu, aku melakukannya dengan sengaja. Memberimu harapan di tengah keputusasaan, lalu secara pribadi menghancurkan harapan ini. Kegembiraan ini sungguh tak terbayangkan." Mata dosa surgawi mengerut. Dia tahu bahwa Ye Yuan hanya mempermainkan perasaannya dari awal sampai sekarang. Keinginannya untuk membunuh dosa surgawi hanyalah masalah menggerakkan ujung jari. Tapi dia tidak melakukannya. Permainan seperti ini bahkan lebih memalukan daripada dia dicampakkan setelah dipermainkan oleh wanita. Dia benar-benar bodoh, dipermainkan di telapak tangan Ye Yuan. Dia dijual oleh Ye Yuan dan masih menghitung uang untuk Ye Yuan, dipenuhi rasa terima kasih. Kamu benar-benar iblis. Dosa surgawi mengoceh. Dia benar-benar dalam keadaan putus asa dan sangat takut. Dia membual bahwa dia sudah sangat jahat, tapi di hadapan kemampuan Ye Yuan, dia seperti seorang murid magang di hadapan dengan seorang penyihir hebat.
Hanya saja, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bermain seperti ini. Ye Yuan memiliki kekuatan yang tidak dapat dia bayangkan. Tidak peduli bagaimana dia ingin bermain, dia bisa melayaninya. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Iblis. Hehehe, jika kamu merasa aku ini iblis, maka itu benar. Tetapi jika aku memberitahu kamu sekarang bahwa meskipun aku memisahkan dao surgawi, aku masih dapat memobilisasinya, bagaimana menurutmu?" Mata dosa surgawi mengerut dan dia berteriak kaget, "Mustahil." Bukan hanya dosa surgawi, wajah semua orang di bawah ini menunjukkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Sudah memutuskan belenggu dengan dao surgawi, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan kekuatan dao surgawi lagi? Senyum tipis terlihat di wajah Ye Yuan. Mengetuk ringan satu jari, angin dan awan berubah warna. Dalam sekejap mata, hembusan udara yang mengerikan menghantam dosa surgawi, membuat lubang besar di dadanya. Sorot mata dosa surgawi menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan, tatapannya penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar bisa memobilisasi kekuatan dao surgawi. Mungkinkah dia yang memisahkan dao surgawi sebelumnya hanyalah ilusi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sangat terkejut? Mengapa aku masih bisa memobilisasi dao surgawi ketika aku sudah memutuskannya?" Ye Yuan berhenti sejenak dan berkata, "Maaf, ini rahasia, aku tidak akan memberitahumu." Dosa surgawi membuat hatinya marah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dosa surgawi saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, hanya tersisa dengan nafas terakhir. Ye Yuan sengaja tidak membunuhnya agar dia merasa putus asa. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan kasihan, "Jangan tanya kenapa aku begitu jahat. Ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena melakukan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan." Ye Yuan mengacungkan satu jari lagi dan secara langsung menghancurkan lautan ilahi dosa surgawi. "Ah! Astaga, lautan ilahiku!" Dosa surgawi menjerit dengan sedih. Ye Yuan memandangnya dan berkata dengan dingin, "Karena kamu ditekan selama 300.000 tahun dan masih belum mati, itu menunjukkan bahwa vitalitasmu sangat kuat. Kalau begitu, kamu harus terus ditekan." Ye Yuan membalikkan telapak tangannya, langsung membanting dosa surgawi ke bumi. Kekuatan kekerasan dao surgawi mengalir ke dalam tanah yang tersegel dengan heboh, menyegel dosa surgawi dengan kuat di bawahnya. Segel Ye Yuan 100 kali lebih kuat dibandingkan 300.000 tahun yang lalu. Bahkan jika kultivasinya bisa pulih, mustahil juga untuk melepaskan diri dari tanah tertutup ini. Dia akan disegel sampai mati. Semuanya kembali tenang. Semua orang melihat sosok tak terkalahkan yang tinggi di langit, agak tidak yakin apa yang harus mereka katakan. Bencana yang cukup untuk menghancurkan dunia sebenarnya diselesaikan oleh Ye Yuan dengan mudah. Terlebih lagi, pria ini terlalu pandai main-main, membuat jantung kecil mereka berdebar kencang. Ye Yuan membuat dosa surgawi berputar-putar. Bagaimana bisa mereka tidak gelisah selama setengah hari? Tapi Fang Tian dan yang lainnya tahu mengapa Ye Yuan melakukan hal itu. Provokasi dosa surgawi membuat Ye Yuan benar-benar marah, itulah sebabnya dia mempermainkan lawannya seperti itu, menghancurkan kepercayaan terakhir lawannya. Jika itu adalah musuh lain, bahkan jika Ye Yuan membunuh lawannya, dia juga tidak akan menyiksanya seperti ini. Namun kematian Mu Ling Sui awalnya merupakan penyesalan terbesar Ye Yuan dalam hidup ini. Sekarang, dosa surgawi ini sangat buta, ingin merebut kekasih Ye Yuan yang lain, apa jadinya jika tidak mencari kematian? Sosok Ye Yuan melintas dan tiba di sisi Li Er. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Li Er. Untuk sesaat, banyak perasaan melonjak. "Li Er, kamu menjadi lebih kurus." Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan mengerti bahwa dia nyaris lolos dari kematian di dunia surga. Li Er juga terus-menerus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran selama 100 tahun di dunia hutan abadi. 100 tahun ini tidaklah mudah. 2 baris air mata jatuh, tapi Li Er memaksakan dirinya untuk tersenyum. Baru saja, dia berpikir bahwa dia tidak bisa lagi melihat Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, Ye Yuan benar-benar kembali ke dunia hutan abadi secara ajaib. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata, "Li Er makan enak dan tidur nyenyak, aku tidak bertambah kurus. Sebaliknya, kamulah yang menderita banyak kesulitan di dunia surga beberapa tahun ini kan?" Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Kamu masih sangat pengertian. Tapi semakin kamu seperti ini, semakin aku merasa berhutang budi padamu." Li Er menggelengkan kepalanya kuat-kuat lagi dan berkata sambil terisak,
dibandingkan dengan kakak Ling Sui, apa yang dimaksud dengan sedikit kesulitanku? Kakak Yuan, kamu pergi ke dunia bentangan surga, sudahkah kamu menemukan metode untuk menyelamatkan kakak perempuan Ling Sui? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, terlalu sulit. Air mata Li Er kembali mengalir tanpa sadar. Ye Yuan dengan ringan menarik Li Er ke pelukannya, semuanya disampaikan tanpa kata-kata. Liang Wanru tidak dapat mendengar apa yang mereka berdua katakan. Melihat pemandangan ini dari jauh, tubuh indahnya tanpa sadar bergidik, tanpa disadari air mata mengalir. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa di dunia kecil ini, ternyata ada wajah yang bisa menggulingkan dunia. Tidak heran kakak Ye menolaknya. Di dalam ruang tersembunyi, warna-warna cemerlang menari-nari, sangat mempesona. Mata Fang Tian berangsur-angsur menjadi cerah, sepertinya menghasilkan sedikit pemahaman. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada jejak ikatan antara dia dan Dao Surgawi. Jejak ikatan ini membuatnya merasa bahwa dirinya luar biasa kuat. Perlahan-lahan, warna-warna indah menghilang tanpa bekas, kembali tenang. Fang Tian memandang Ye Yuan di depan, keterkejutan di hatinya sangat besar. Meskipun dia memeriksa dirinya sendiri dan merasa bahwa bakatnya tiada taranya, bisa dikatakan menjadi pengendali Dao Surgawi, itu masih di luar jangkauannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya membantunya membangun jejak ikatan antara dia dan Dao Surgawi, membuatnya menjadi pengendali. Level seperti apa yang telah dicapai anak ini? Bagaimana kamu melakukannya? Fang Tian menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, prasasti penekan dunia bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ini semua berkat prasasti penekan dunia yang aku raih hari ini. Dia tidak memberitahu Fang Tian tentang masalah gunung bentangan surga kecil. Bukan karena dia tidak mempercayai Fang Tian, tetapi rahasia yang sangat mengejutkan ini, mengetahui bahwa itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Begitu gunung bentangan surga kecil terungkap, bahkan mungkin leluhur Dao pun akan tergerak. Mengetahui hal semacam ini sama sekali tidak memberikan manfaat apapun bagi Fang Tian. Kembali dan bertemu dengan Dewa Sesat Dosa Surgawi kali ini membuat Ye Yuan menyadari banyak elemen yang tidak pasti. Oleh karena itu, dia meminjam kekuatan prasasti penekan dunia dan membiarkan Fang Tian menjadi pengendali baru. Tidak peduli dari sudut mana, Fang Tian adalah kandidat paling cocok untuk menjadi pengendali. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Fang Tian tidak bisa menahan senyum pahitnya. Sepertinya prasasti penekan dunia benar-benar sia-sia di tanganku. Sejak Dao Surgawi pulih, akumulasi besar Fang Tian meletus. Ranah kekuasaannya melonjak dengan cepat seperti duduk di atas roket dan sudah menerobos ke dewa asal tahap awal, bahkan mengejar penyelesaian besar veteran sekilas surga jauh sekali. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dalam 100 tahun yang singkat, Ye Yuan tidak hanya telah melampaui dirinya dalam hal ranah, kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan menyaingi penguasa setengah langkah. Kecepatan peningkatan ini membuat orang ingin terbentur dan mati. Fang Tian telah terakumulasi selama 50.000 tahun sebelum dia memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa. Tapi Ye Yuan, menghitung waktu kehidupan sebelumnya, itu juga hanya beberapa ratus tahun yang singkat. Sebagai perbandingan, kesenjangan ini terlalu besar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior, urusan wilayah hutan abadi akan diserahkan padamu di masa depan. Kembali kali ini, aku akan membawa Li Er, Cahaya Putih, Firi, semuanya pergi. Bagaimanapun, tempat ini hanyalah sebuah dunia kecil. Selain itu, Dao Surgawi tidak lengkap dan terlalu terbatas." Fang Tian mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Dengan bakat mereka, sungguh sia-sia berada di dunia hutan abadi. Orang tua ini sudah renta dan tidak dapat menanggung penderitaan lebih lanjut. Kalau tidak, aku pasti ingin mengikutimu bersama ke dunia bentangan surga." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior, yakinlah. Setelah aku mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia bentangan surga, tentu saja aku akan membawamu dan senior Skydistan kemanapun aku pergi." Fang Tian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu kedatangan hari itu. Kembali kali ini, berapa lama kamu berencana untuk tinggal?" Ye Yuan berkata, "Saya tidak bisa mengatakannya lama-lama. Dunia surga di sisi itu juga memiliki segerombolan serigala yang berputar-putar. Setelah aku mengatasi kutukan tanah pengasingan, saya berencana untuk pergi." Walaupun Ye Yuan sudah menjadi tetua di Menara Pil, kemunculannya sudah membangkitkan rasa takut kepala tetua. Dan juga di negeri itu, Ye Yuan sudah sangat menyinggung perasaannya, dia pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Tetua kedua, faksinya pada awalnya lemah,
jadi hari-hari Ye Yuan di masa depan tidak akan berjalan mulus. Selain itu, Ye Yuan, seorang tokoh dikdaya alam dewa asal, bercampur di tengah-tengah sekelompok tokoh dikdaya alam penguasa ilahi, tekanannya sungguh besar. Tapi Fang Tian berkata dengan kaget, kamu sudah bisa menghilangkan kutukan itu. Bukankah dikatakan bahwa kamu harus menunggu sampai kamu mencapai alam leluhur ras naga sebelum kamu dapat menghilangkan kutukan itu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, dulu memang seperti itu. Tapi sekarang, tidak perlu. Setelah Ye Yuan menyempurnakan gunung bentangan surga kecil, pemahamannya tentang gunung bentangan surga sudah jauh melampaui ketika ia baru saja menjadi pengendali saat itu. Tanah pengasingan klan keluarga empat simbol hanyalah semacam sanksi dao surgawi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghilangkan kekuatan kutukan semacam ini bisa dilakukan dengan mudah. Di luar kolam dingin, leluhur tua itu saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan tertutup. Seiring dengan pemulihan dao surgawi, saat ini dia sudah berkultivasi ke alam dewa sekilas surga. Tiba-tiba, dia membuka matanya penuh keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Kutukan, dicabut. Mungkinkah leluhur yang kembali? Dia dengan cepat bangkit dan berlari menuju kolam yang dingin, sosoknya tiba-tiba berhenti. Seorang wanita parubaya yang lembut dan anggun perlahan berjalan keluar dari danau yang dingin. Wajah leluhur tua itu menunjukkan senyuman gembira dan berkata, Jun Er, sudah bertahun-tahun, kamu akhirnya pulih. Yuan Er pasti akan sangat senang melihatmu seperti ini. Nyonya parubaya ini adalah ibu Ye Yuan, Ao Jun. Ao Jun saat ini sudah sepenuhnya memulihkan masa mudanya, seolah waktu telah berjalan mundur. Wajah Ao Jun penuh kebingungan saat dia berkata, leluhur, apa yang terjadi? Selain leluhur, mungkinkah masih ada seseorang yang bisa menghilangkan kekuatan kutukan? Leluhur tua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku baru saja berpikir mungkinkah leluhurnya telah kembali. Dia merasa kasihan pada generasi kita yang menderita karena terperangkap dan secara khusus datang untuk menyelamatkan kita dari lautan penderitaan. Ao Jun berkata, tidak mungkin kan? Bukankah dikatakan bahwa leluhur sudah hilang selama beberapa juta tahun dan sama sekali tidak ada kabar sama sekali? Leluhur tua itu tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir dulu. Apapun yang terjadi, itu adalah hal yang bagus. Semua orang pasti sangat senang. Ayo keluar dan lihat. Pada saat yang sama, negeri pengasingan sedang bergembira. Mereka merasakan kekuatan kutukan di tubuh mereka menghilang, masing-masing dari mereka sangat gembira hingga mereka menjadi gila. Sorakan dan kegembiraan bergema di udara tanah pengasingan. Leluhur tua dan Ao Jun keluar dari gua. Mereka melihat seorang pria muda berjalan perlahan. Yuan Er, bukankah kamu pergi ke dunia bentangan surga? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Kedua orang itu berseru hampir bersamaan. Tatapan Ye Yuan tertuju pada Ao Jun dan merasa sangat hangat. Setelah selang waktu bertahun-tahun, dia akhirnya bisa membantu ibunya keluar dari lautan penderitaan. Leluhur tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat dia berteriak kaget, mungkinkah kutukan tanah pengasingan telah dicabut oleh Hemu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, leluhur, ibu, dunia ini sangat luas. Di masa depan, klan keluarga empat simbol di negeri pengasingan dapat pergi kemanapun mereka mau, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seluruh tubuh leluhur tua itu gemetar dan dia berkata, itu benar-benar kamu. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kamu kamu sudah berada di alam dewa asal tahap menengah. Leluhur menarik napas dingin, dikejutkan oleh Ye Yuan hingga terbata-bata. Sebaliknya, Ao Junlah yang terlihat bangga dan lega di seluruh wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa putranya sebenarnya begitu luar biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku memperoleh beberapa keberuntungan di dunia surga. Sekarang, mematahkan kutukan ini bukanlah masalah besar. Leluhur tua tidak bisa berkata-kata. Anak ini mengatakannya dengan sangat enteng. Perlu diketahui, di era berkembangnya Dao Surgawi, negeri pengasingan juga pernah melahirkan cukup banyak kekuatan besar. Tapi mereka bekerja keras selama beberapa generasi dan juga tidak bisa keluar dari tempat ini. Tapi Ye Yuan hanya keluar selama 100 tahun dan sudah bisa menghilangkan kekuatan kutukannya.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a